Di sini di ujung kolam sini ada penumpukan ini teman-teman ya. Itu adalah salah satu sifat kutu air. Apabila dia kekurangan oksigen, maka dia akan berhemoglobin untuk saling mensuplai oksigen ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gali Beta Farm, yang mana kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara budidaya kutu air menggunakan kotoran puyuh. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke TKP. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di TKP ini. Ini adalah media yang akan kita gunakan untuk budidaya kutu air menggunakan kotoran puyuh ya. Adapun bak yang ada di depan kita ini adalah dengan ukuran 1,20 meter dikali 2,5 meter ya, dengan ketinggian air 35 cm. Air sudah saya isi penuh dan saya udah masukin kotoran puyuh di dalamnya. Tapi kotoran puyuhnya yang kita masukin itu posisinya masih dalam karung ya teman-teman ya. Nah ini di dalamnya ada kotoran puyuh yang saya masukkan ke dalam karung. Itu kurang lebih beratnya ada antara 6 atau 7 kilo ini, dengan ukuran seperti ini. Itu udah saya masukin, makanya airnya sudah berwarna coklat ini, coklat kemerah-merahan. Tadi sore saya masukin. Cuman di sini saya belum memasukin beberapa bahan lain ya teman-teman ya. Ada beberapa bahan lain yang belum kita masukin. Nah di sini saya akan memasukkan urea ya teman-teman ya. Ini urea, pupuk urea. Kita masukin kurang lebih sekitar 4 sendok aja pupuk urea, 4 sendok makan ini teman-teman. Nah 1 2 3 4 sendok ya, 4 sendok cukup. Di sini juga kita memberikan pupuk NPK ini. Pupuk NPK di sini kita berikan untuk kolam syukuran ini. Kita berikan pupuk NPK itu 2 sendok aja teman-teman ya. Ini pupuk NPK. Tuh pupuk NPK 2 sendok aja. 1 2 ya. Adapun tujuan kita berikan pupuk NPK dan urea ini adalah untuk menimbulkan fitoplankton ya teman-teman. Untuk menimbulkan fitoplankton, yang mana nanti fitoplankton akan terbawa oleh udara dan terkontaminasi dengan air. Apabila terkena sinar matahari, maka fitoplankton itu akan berkembang. Dengan adanya pupuk urea dan NPK tersebut akan mempercepat pertumbuhan fitoplankton tersebut, yang otomatis nantinya setelah berumur 7 hari ini air akan berwarna hijau karena dia dicampur dengan kotoran puyuh ini, maka nanti akan timbul warna hijau kecoklat-coklatan. Nah, setelah kita berikan pupuk ya teman-teman ya, di sini saya akan memberikan larutan probiotik dicampur dengan molas. Ini ada probiotik nih, probiotik. Ini probiotik buatan saya. Di sini saya akan memakai probiotik. Ini ada gelas ukur. Nah, di sini saya akan memakai probiotik ya kurang lebih. Ini gelas ukur ini ukurannya 20 ml. Nah, saya akan memakai 10 ml aja untuk probiotiknya. Sebab nah ini kurang lebih udah 10 ml ini. Nah udah ini
seperapat nih ya, karena ini 20 jadi seperapat dari gelas taker ini itu adalah 10 ml. Kita masukkan probiotik ini ke air ini yang udah saya siapin, ke dalam air yang ada ember, kurang lebih ember cat ini 5 kilo. Saya isi air 3/4, kita masukin probiotiknya ya teman-teman ya, dan kita kasih molas. Nah, molas ini tujuannya untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang terkandung di probiotik agar berkembang. Di sini saya akan memakai molas sekitar kurang lebih 20 ml ya. Jadi setengahnya gelas ukur ini. Nah, ini udah kira-kira udah setengah ini. Berarti 10 ml ya. Ini kan gelas ukurnya 20 ml. Di 10 ml kita masukin. Kita aduk. Kita aduk ya teman-teman. Ini kita biarkan, larutan ini kita biarkan kurang lebih 10 sampai 15 menit agar bakterinya berkembang ya teman-teman ya. Tujuan daripada kita membuatkan larutan probiotik ini agar nanti kotoran puyuh yang telah kita masukkan ke dalam bak ini, yang sari-sarinya udah keluar tercampur dengan air, itu mengalami proses namanya fermentasi, yang mana nantinya probiotik ini akan menimbulkan mikroorganisme seperti zooplankton ya. Jadi nantinya di dalam air ini akan timbul, baik itu zooplankton ataupun fitoplankton akan timbul di sini ya teman-teman ya, yang mana nantinya akan jadi sumber makanan untuk kutu air. Jadi yang di sini saya memberikan aerator ini teman-teman, tuh memberikan aerator ya. Tujuannya untuk menaikkan pH, untuk menaikkan oksigen yang terlarut ya, untuk menaikkan oksigen yang terlarut di dalam air. Oke, sambil kita menunggu larutan probiotik dan molas tadi selama kurang lebih 10 atau 15 menit, di sini saya akan menjabarkan tentang parameter air yang terbaik untuk kutu air ya, untuk budidaya kutu air. Sebenarnya apapun makanan dari kutu air itu sama aja, baik dia air lele, baik dia usus ikan ataupun kotoran puyuh, apapun makanannya itu yang penting yang harus kita perhatikan di sini adalah parameter airnya gitu. Harus sesuai dengan kondisi alam yang disenangi oleh kutu air yang bakal kita ternak, ini ya teman-teman ya. Nah, adapun parameter air terbaik saat budidaya kutu air adalah untuk pH airnya antara pH 7 sampai 8. Di antara pH dengan kandungan oksigen terlarut 5 sampai 6 ppm dan suhu airnya antara 21 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Jadi itulah parameter terbaik untuk istilahnya budidaya kutu air ya. Nah, adapun sebagai bahan catatan untuk teman-teman ya, jangan lupa fluktuasi pun harus diperhatikan, karena fluktuasi ini sangat berpengaruh untuk budidaya kutu air. Untuk pH air, untuk pH ada baiknya fluktuasi jangan melebihi dari 1,00 digit ya teman-teman ya. Jadi kalau dari pH 7 jangan dia langsung loncat ke pH 9. Dia harus tidak-tidaknya loncatnya pH-nya itu dari 7 ke 8 atau dari 6 ke 7. Nah, kalau itu kondisi pH-nya stabil, kalau hanya 1 digit. Dan untuk oksigen terlarut jangan lebih dari 2 ppm lah fluktuasinya. Adapun untuk fluktuasi suhu jangan lebih dari
3 digit lah ya, umpamanya suhu pagi umpamanya 27 derajat Celcius, siangnya itu ataupun sore jam 3 sore itu suhu itu jangan melebihi daripada 30 lah, minimal 30 derajat Celcius. Jadi dari 27 ke 30 itu masih aman kondisi kutu air, sebab kalau lebih dari suhu tersebut kutu air akan hilang alias mati ya teman-teman ya. Oke, saya rasa udah cukup ini 15 menit ya ataupun 10 menit. Ini kita masukin larutan probiotik dan molas tersebut. Nah, ini air ini kita biarkan ya teman-teman ya. Kita biarkan selama 7 hari. Setelah itu baru kita kasih starter. Oke teman-teman, sementara saya skip dahulu. Nanti 7 hari yang akan datang akan kita lanjut kembali. Kita lihat perkembangan airnya akan seperti apa nantinya. Setelah itu sambil kita kasih starter. Oke, untuk itu kita lanjut. 1,000 years later. Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki hari ke-7. Ini saatnya untuk pemberian starter bibit kutu air di media ini teman-teman ya. Ini dia kotoran puyuhnya dan kondisi airnya seperti ini. Kondisi airnya, warna airnya udah coklat, ini coklat kemerah-merahan bahkan warnanya. Ini kenapa dia tidak hijau kecoklat-coklatan ya teman-teman ya warnanya ya. Ini dikarenakan beberapa hari ini mendung terus, ini hujan bahkan, itu otomatis mempengaruhi. Karena dengan kurangnya sinar matahari otomatis fitoplankton, maksud saya fitoplankton ya teman-teman ya. Fitoplankton itu apabila dia kekurangan sinar matahari, otomatis proses berkembang biaknya fitoplankton ini terhambat karena dia membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis ya teman-teman. Tapi air merah kecoklat-coklatan ini udah cukup baik teman-teman ya. Makanya di sini saya membutuhkan pakan campuran teman-teman ya. Di sini sudah saya siapkan ini teman-teman. Tuh. Ini adalah pakan racikan saya teman-teman ya. Kalau ini ada kurang lebih 100 ml ini, 100 ml kita masukkan ke dalam kolam aja ya teman-teman ya. Adapun teman-teman kalau pengen tahu bagaimana cara meracik pakan racikan tersebut, itu kontennya sudah pernah saya buat di konten saya sebelumnya ya. Itu nanti linknya akan saya cantumkan di video di bawah ini ya, di deskripsinya. Oke, untuk lanjutnya setelah kita masukkan pakan racikan tersebut, ini adalah bibit kutu air. Ini sebanyak kurang lebih 20 gram kalau dia kering. Ini kena bercampur air aja ini teman-teman. Nah, kita masukkan bibit kutu airnya. Kita masukkan bibit kutu airnya. Oke, untuk lanjutnya teman-teman ya, kita pantau terus. Ini karena kita beberapa hari ini mendung, kita istilahnya untuk fitoplanktonnya bisa saya katakan ini hampir tidak ada nih perkembangan fitoplankton, maka saya akan menggunakan pakan racikan saya ya teman-teman ya. Itu kalau dalam penggunaan pakan racikan tersebut, kalau dengan ukuran kolam seperti ini, itu pemberiannya harus tiap hari teman-teman ya. Pakan racikannya itu 100 gram 100 ml maksud saya, 100 ml tiap hari kita berikan, setiap hari sambil kita pantau. Oke teman-teman, lanjut. Besok akan saya pantau terus selama 5 atau 7 hari. Itu biasanya dia udah puncak nih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Gali Beta Pak Lampung. Oke teman-teman, ini sudah memasuki hari kedua. Kondisi airnya
dia masih seperti kemarin ya, cuman dia berbusa agak lebih banyak. Itu pengaruh dari peningkatan amoniak, tapi amoniaknya belum begitu tinggi menurut saya. Kalaupun seandainya diukur paling sekitar 0,4 atau 0,3 atau 0,2 ya. Kita pantau apakah kutu airnya yang kita kasihkan kemarin, bibit starter kutu airnya hidup. Ini kita lihat. Itu ada teman-teman ya, ada pergerakan itu kutu air. Di situ terlihat di beberapa sudut ataupun di beberapa tempat kutu airnya ada, dia hidup teman-teman. Cuman dia, saya rasa belum berkembang. Kalaupun berkembang, perkembangannya sangat sedikit sekali ini di hari kedua. Dia belum kelihatan banyak ya teman-teman ya. Nah di hari kedua ini tetap kita akan berikan pakan racikan. Nah ini pakan racikannya teman-teman ya. Ini akan kita berikan seperti kemarin, 100 ml ya teman-teman ya. Kurang lebih satu mangkok ini itu ukurannya 100 ml pakan racikannya. Nah, cukup ya teman-teman segitu. Oke, langsung kita tebarin aja teman-teman ya. Oke, kita lanjut nanti di hari ketiga bagaimana sampai di hari ketujuh. Kalau biasanya di hari kelima ataupun hari ketujuh itu biasanya udah mulai puncak deh teman-teman. Yang jelas starter yang kita berikan kemarin itu dia hidup teman-teman ya. Walaupun berkembang, saya rasa itu perkembangannya tidak terlalu belum terlalu pesat lah. Oke, kita skip kembali next day. Oke ya teman-teman, kita sudah memasuki hari ketiga ini setelah pemberian starter. Ini hari ketiga setelah pemberian starter ya teman-teman. Di sini kondisi di daerah saya ini saat ini sedang terjadi hujan ini. Tadi pagi lumayan lah intensitas hujannya, lumayan, tapi tidak, menurut saya masih tidak terlalu tinggi. Itu masih posisi sisa-sisa gerimisnya ini teman-teman. Tuh basah semua tuh pinggir kolamnya kan, semua. Jadi begini ya teman-teman ya, rencananya sih saya itu ingin, kita kan rencananya hari ini pengen ngasih pakan tuh ya, pakan racikan itu 100 ml. Jadi untuk hari ini itu tidak saya beri teman-teman ya, pakan tersebut. Itu bukan karena apa, karena udah saya perhatikan beberapa hari ini hujan, 2 hari atau 3 hari ini hujan terus. Walaupun intensitasnya tidak terlalu tinggi, tapi yang saya khawatirkan pH air akan turun ya teman-teman ya. Meskipun sebenarnya pH air hujan itu berada di pH netral, yaitu di pH 7. Tetapi pada saat kita membuat media budidaya kutu air menggunakan usus ikan ini, menggunakan kotoran puyuh ini maksud saya teman-teman ya, menggunakan kotoran puyuh ini ya teman-teman ya, kita kan menggunakan larutan probiotik yang dicampur dengan molas. Nah saya khawatirkan pH air kita akan semakin turun teman-teman, karena molas itu adalah salah satu fungsi molas itu untuk menurunkan pH air. Itu tujuan saya kasih molas itu pada saat awal pengkulturan. Sedangkan kotoran puyuh sendiri, dia itu sebenarnya mengandung zat panas ya. Karena kotoran itu kan yang kering, kotoran puyuh yang kering itu kan panas, itu mengandung amoniak yang tinggi. Makanya kita kasih molas pada saat awal membuat media kolam ini ya teman-teman ya, budidaya
kutir ini ya. Makanya saya kasih molas agar pH-nya itu tetap stabil. Tapi ternyata kondisi alam di di tempat saya ini hujan sudah beberapa hari ini. Jadi saya tidak akan memberikan pakan, intinya pakan racikan itu teman-teman ya. Karena saya khawatir nanti pH-nya akan turun drastis, fluktuasi akan terlalu jauh. Yang saya khawatirkan kutu air malah justru bukannya hidup atau berkembang, dia malah hilang, mati. Itu yang saya khawatirkan teman-teman. Meskipun sebenarnya pada saat kutu air itu mati ya teman-teman ya, itu sebenarnya dia tetap meninggalkan kista ya, telurnya, dan itu akan menetas kembali nanti pada saat dia menemukan parameter air yang sesuai yang diinginkan dia. Itu teman-teman ya. Dan pada suhu 21 derajat Celcius itu biasanya kutu telur atau kista kutu air itu menetas. Jadi beginilah ya teman-teman ya kondisi kolam kita setelah 3 hari. Di situ sudah mulai terlihat perkembangan kutu airnya, meskipun belum terlalu signifikan ya teman-teman ya. Tuh sudah mulai ada perkembangannya. Kita lihat di sebelah sini. Tuh. Yang di sebelah sana. Jadi perkembangannya menurut saya sudah lumayan ini teman-teman. Oh, kita lihat yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Yang di ujung sebelah sini apakah ada juga kutu airnya. Jadi sudah ada kutu airnya teman-teman ya, sudah menyebar di setiap sudut, bahkan di tengah pun ada itu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya kondisi air budidaya kutu air kita menggunakan kotoran puyuh di hari ketiga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gali Beta Farm. Der. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa ini untuk menyampaikan kenapa pada hari ini tidak saya kasih pakan itu teman-teman ya. Itu karena adanya curah hujan makanya saya tidak kasih pakan ya teman-teman ya, pakan racikan itu. Karena pakan racikan saya itu mengandung molas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya molas itu salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan pH air gitu. Sedangkan ada baiknya pada musim hujan seperti ini, itu kalaupun seandainya kita ingin menaikkan pH air kita, itu ada baiknya kita kasih dolomit teman-teman. Jadi sekian ya teman-teman, saya skip dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Gali Beta Farm Lampung. Oke teman-teman, kembali lagi kita akan mengkontrol perkembangan kutu air yang ada di kolam budidaya kutu air kita ini ya teman-teman ya, yang menggunakan kotoran puyuh. Ini memasuki hari keempat setelah pemberian starter, dan seharian ini tidak hujan ya teman-teman ya. Tidak hujan, ini udah sore hari. Sehubungan saya tadi pagi ada kegiatan, ada kerjaan. Nah, kita kembali kasihkan ini teman-teman ya, 100 ml.
pakan racikan. Oke, setelah kita kasih bisa kita kontrol perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan besok tidak hujan agar pH-nya tetap terjaga stabil ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman sekarang kondisi kolam kita, lihat perkembangannya, mulai terlihat perkembangan yang signifikan ya teman-teman ya, mulai terlihat perkembangannya. Tuh airnya meskipun belum padat, tapi di hari keempat ini dia sudah terlihat perkembangannya, sudah terlihat jelas di hari keempat setelah pemberian starter ya. Itu teman-teman ya. Kita cek yang sebelah sana, yang di dekat karung sini teman-teman, bisa dilihat yang di dekat karung dekat kotoran puyuh ada juga. Dia di pinggir-pinggir ya teman-teman ya. Bisa lihat bisa teman-teman lihat sendiri perkembangannya seperti apa. Kita lihat yang sini. Toh kepadatannya sudah mulai. Ini airnya penuh bener nih teman-teman. Tuh sampai ngalir. Ya, karena tadi kan kita kasih 100 ml pakan tadi, rupanya airnya mengalir. Aduh, skuternya lepas. Kena hujan kemarin, airnya kepenuhan pada saat saya ngasih kan pakan racikan tadi 100 ml, maka luber, ngalir airnya 100 ml. Tuh ada yang kanyut kutu airnya tuh. Biarin aja. Kita lihat lagi yang sebelah sini. Wah, ada yang numpuk teman-teman di ujung sini. Alhamdulillah teman-teman, perkembangannya bagus di hari. Waduh, ini kota airnya bahaya, ini bisa lanjut ini gara-gara kita masukin pakan tadi, pakan racikan 100 ml, jadi airnya ya 100 ml juga keluar. Takutnya kutirnya ikut kanyut. Kita ketengahin itu airnya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi besok. Sementara udah sore, saya nggak akan membahas masalah kualitas air lagi. Nanti akan saya buatkan konten yang lain ya, tentang pembahasan parameter kualitas air untuk budidaya kutu air dan menghadapi permasalahan di kolam, baik itu permasalahan suhu, DO, oksigen terlarut, ataupun pH ya teman-teman. Oke, lanjut, kembali kita skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gali Beta Farm. Oke teman-teman, ini memasuki hari kelima ya. Hari kelima setelah pemberian starter. Di daerah saya saat ini, waduh, mendung banget itu teman-teman tuh. Mendung. Saya khawatir nanti terjadi hujan, jadi hari ini tidak akan saya berikan pakan racikan itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pantau teman-teman bagaimana kondisi perkembangan kutu air ya, kutu airnya ya teman-teman ya. Di sini di ujung kolam sini ada penumpukan ini teman-teman ya. Itu adalah salah satu sifat kutu air. Apabila dia kekurangan oksigen, maka dia akan berhemoglobin untuk membentuk, untuk saling mensuplai oksigen ya teman-teman ya.
dia berhemoglobin. Itulah cara dia mempertahankan hidupnya teman-teman ya. Makanya kutu air meskipun di oksigen 0 sekalipun, 0 ppm sekalipun, dia masih dapat hidup dan berkembang. Nah ini kondisinya teman-teman. Di pojokan situ juga dia berkumpul. Di tengah sini dia kosong karena dia terdorong oleh oksigen. Yang di sini ada sedikit. Kita pantau yang sebelah sana teman-teman. Jadi dia di pinggirnya ada semua itu teman-teman ya. Tuh. Perkembangannya udah mulai baik. Tuh teman-teman, dia ngumpul di sini lagi. Kita lihat di ujung sini, tuh teman-teman. Kelihatan kan? Merah merona. Kata orang. Kalau ingin memantaunya, memang bagusnya di malam hari. Jadi dia kelihatan jelas teman-teman. Kalau seperti ini, dia kurang kelihatan jelas. Oke, karena kita tidak memberikan pakan pada hari ini udah ada cacing darahnya ini. Tuh teman-teman, udah ada cacing darahnya. Berarti itu menandakan medianya udah baik untuk perkembangan kutu air ya teman-teman ya. Karena kita tidak mengasih pakan, kita goyang aja nih teman-teman. Goyang gitu aja. Masa banyak-banyak goyangnya, nanti banyak yang keluar malah menimbulkan amoniak. Tapi saya yakin dengan pakan racikan saya itu amoniaknya sudah sangat jauh berkurang. Karena di dalam pakan racikan saya itu terkandung bakteri Nitrobacter yang mana fungsinya untuk menguraikan amoniak yang terlarut dengan proses nitrifikasi, sehingga amoniak itu berubah menjadi nitrit dan nitrat yang fungsinya adalah untuk makanan kutu air ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman, kira-kira bagaimana cara budidaya kutu air menggunakan kotoran puyuh dari proses awal sampai hari kelima setelah pemberian starter ya. Adapun untuk memanennya itu terserah pada teman-teman ya. Mau di hari kelima, keenam, ketujuh atau ke-8 itu terserah teman-teman. Cuman saya anjurkan kita lihat dulu kepadatannya seperti apa gitu. Kalau memang dia sudah terlalu padat ya harus kita panen gitu teman-teman. Oke. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan komennya agar channel ini dapat terus berkembang dan agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya, dan agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kreatif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.